Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim, rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd fala hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, Bapak Direktur Lembaga Kursus Al-Falah Surabaya yang sangat kita hormati bersama beserta seluruh jajaran kepengurusan, Yai Mukhtar Ismail, Yai Nurul Huda, Khairul Huda, Nurul Huda ya, Yai Hanafi, insyaallah semuanya mudah-mudahan diberikan Allah kesehatan, panjang umur, gitu. Dan para guru, para orang tua, guru-guru saya, orang tua saya, para ustadz, ustazah yang senior tentunya, yang kami harapkan doa pangestunipun, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, para santri, Lembaga Kursus Al-Falah Surabaya yang dirahmati Allah, amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan, monggo sarang-sarang membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini di hari yang mulia, Jum'ah Mubarak, insya Allah kita diberikan Allah panjang umur, kesehatan, kelonggaran ya, kesempatan untuk kita bisa hadir bertatap muka dalam virtual tentunya di setiap hari Jumat dalam rangka majelis khotmil Quran yang sudah dibaca oleh para asatid dan asatidah. Mudah-mudahan tadi yang sudah ditutup dengan akhir juz 30 oleh Ustazah Mutammimah, mudah-mudahan ayat demi ayat yang kita baca diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap surah yang kita baca menghadirkan kemuliaan untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Dan terlebih harapan kita semoga bacaan Quran dan doa-doa nanti yang kita aminkan menjadi syafaat kita fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, jamaah hadirin hadirat, ustadz ustadzah yang dirahmati Allah. Tua-tua keladi dalam belajar Al-Quran. Tentu saja awal mendengar tema ini unik sekali ya. Kenapa unik? Tua-tua keladi ini seringkali dikonotasikan dalam makna yang negatif ya. Seperti halnya makin tua makin menjadi, dalam artian negatif, sudah umur tapi tak tahu diri gitu kan. Tingkahnya, polanya masih saja seperti anak-anak muda yang masih dalam masa puber. Itu makna negatifnya. Tetapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah menyebutkan dalam sebuah hadisnya riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, qalbu syekh syabun ala hubbis nataini, hubbil aish wal mali. Masih ada yang sudah berumur tetapi memiliki hati yang seperti para pemuda, yaitu mencintai dua hal. Berapa Bapak Ibu? Dua hal, ya. Yaitu cinta berumur panjang, artinya suka berangan-angan, gitu kan, dan cinta terhadap harta. Masya Allah, ini hadis riwayat Imam Muslim di nomor hadis 1046. Tetapi sebenarnya makna di sini tua-tua keladi itu bisa saja kita maknai sebagai makna yang positif juga ya. Termasuk sebagaimana tema yang sudah disediakan oleh para pengurus pagi hari ini adalah tua-tua keladi dalam belajar Al-Quran. Artinya tua-tua keladi semakin tua semakin menjadi. Jadi semangat kita dalam makna positif dalam belajar Al-Quran tentu saja tambah tua, tambah semangat. Begitu ya. Kalau ibu-ibu kira-kira nih, Bapak Ibu semuanya para santri, saya nggak nanya para ustadz ya. Kalau para santri kira-kira tambah usia, tambah semangat, apa tambah males nih kira-kira? Semangat. Insya Allah semangat Alhamdulillah, luar biasa. Semangat ya.
Apalagi ini tahunnya sudah masuk tahun baru gitu kan. Kemudian Indonesia juga merdeka di usia yang baru. Nah, Masya Allah, periodenya periode yang baru. Maka tentu saja harus kita ya menambah semangat. Sebab kita kalau ingat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Abdurrahman ibni Abi Bakrah an abihi anna rajulan qala ya Rasulullah ayun nas khairun qala man tola umruhu wa hasuna amaluhu qala fa ayun nas syarrun qala man tola umruhu wa sa'a amaluhu rawahu Imam Ahmad, Tirmidzi wal Hakim. Masya Allah. Jadi dari Abdurrahman bin Abu Bakrah ya, dari abinya berkata bahwa ada salah seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Rasulullah, siapa sih orang itu yang umurnya orang-orang yang baik itu yang bagaimana sih? Itu kan Rasulullah menjawab, mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Kemudian mereka bertanya lagi, ya Rasulullah, kemudian siapa orang yang buruk itu? Orang yang buruk itu adalah yang panjang umurnya tetapi buruk akhlaknya. Naudzubillah. Ya, kembali saya bertanya ibu-ibu nih biasanya, non sewu tambah usia, kira-kira tambah sabar nopo tambah murang-muringan? Insyaallah. Insyaallah. Ya, Masya Allah, tambah sabar ya. Tambah sabar, tambah sepuh gitu. Nggak eling. Sampai alfal. Ya. Masya Allah. Jadi itulah fungsinya kita istiqomah gitu kan di dalam setiap hari Jumat ini untuk mengingat kita senantiasa agar usia kita semakin hari semakin bermanfaat. Tentu saja kita ingin yang umur panjang gitu kan ya Ibu ya. Jadi kalau kita disuruh milih nih, pilih mana umur panjang tapi sakit-sakitan atau umurnya pendek ya tapi sehat. Sehat tapi cepat mati. Milih semua. Panjang iya. Panjang bermanfaat, Masya Allah, betul sekali. Jadi artinya umur yang panjang kita harapkan umur yang barokah, gitu kan? Nah, makna daripada barokah ini adalah ziyadatul khair, tambahnya kebagusan. Semakin usia ibadah kita semakin meningkat. Semakin usia kedekatan kita dengan Allah semakin erat, Masya Allah. Semakin usia kecintaan kita pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin bertambah. Amin ya. Sebab saya teringat non sewu pesan guru saya salah satunya, nak malah gitu kan. Ciri orang yang husnul khotimah itu salah satunya ketika usia seseorang itu sudah 40 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, itu semakin baik ibadahnya, semakin semangat ibadahnya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri husnul khotimah. Tapi Bapak Ibu, semua yang hadir di virtual ini kan yang hadir belum ada 40 tahun ya Bu ya? Masih pada muda semua ini. Masih muda. Masih unyu-unyu. Masya Allah. Dan sebaliknya, pesan guru saya, ciri salah satu orang yang su'ul khotimah, na'udzubillah, ini adalah ketika sudah usia 40 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, ternyata ibadahnya tambah merosot. Masya Allah, mungkin dulu waktu muda semangat, sholat duha 4 rakaat gitu kan, tahajud tidak pernah telat, sedekahnya Masya Allah. Tetapi begitu tua, wes mulai linu-linu gitu kan ya, asam aurat datang. Wes duha pokoknya aku istiqomah, duha 2 rakaat nggak apa-apa lah. Tahajud juga arang-arang, naudzubillah ya. Maka ini menjadi ciri orang yang su'ul khotimah. Saya dulu semangat ibadah, semangat saya al-falah masa muda dulu rajin loh. Tapi sekarang udah apalagi habis pandemi nih wes saya berhenti dulu deh. Nah, ini jangan sampai ya. Jadi pandemi sudah lewat, belajar Al-Qur'an tentu saja semakin semangat. Ngeten nggih? Baik Ibu-ibu, Bapak semuanya, asatid yang dirahmati Allah. Mungkin ada tingkatnya 3B ya dari saya.
untuk kita tua-tua keladi. Mohon maaf, sebentar. Ada telepon masuk sepertinya. Iya. Lebih hematnya dalam tua-tua keladi ini saya membagi 3 ya. Jadi kita 3B, beristighfar untuk hari kemarin, bersyukur untuk hari ini, dan berdoa untuk hari esok. Beristighfar untuk hari kemarin bagaimana? Tentu saja karena di usia yang tua, usia yang kita semakin matang, maka tidak lepas kita semuanya dari nun sewu dosa dan kesalahan di masa lalu. Iya kan? Bapak Ibu tentunya semuanya punya dosa, nggih? Ada yang tidak punya dosa yang hadir ini ada? Masya Allah, tinggi. Jadi kita banyak beristighfar. Artinya beristighfar, kita berupaya benar-benar berhijrah, ya, berhijrah, mengakui kalau dulu mungkin masa muda masih repot kerja, repot dengan anak, repot dengan keluarga dan sebagainya. Maka menggunakan kesempatan di usia senja ini, monggo kita lebih semangat. Ketika kita sudah menyadari semua kesalahan-kesalahan di masa lampau, maka hari ini saatnya ya dengan beristighfar, memperbanyak pengakuan dosa, beristighfar kepada Allah. Insya Allah Allah memudahkan segala urusan kita dan kita berniat untuk berhijrah, hijrah yang sejati ya, sehingga kita bisa memaksimalkan akhir daripada usia kita di usia senja. Sebab kita ingat kalau salah satu istilah mengatakan belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar di waktu dewasa atau apalagi di usia senja bagaikan mengukir di atas air. Nah, ini tentu saja menjadi motivasi bagi para pemuda dan remaja dalam semangat untuk belajar. Namun tidak menutup kemungkinan seorang atau seseorang yang sudah memasuki usia senja tidak lagi butuh belajar. Ini salah, ya kan? Justru ini menjadi cambuk kita, menjadi motivasi kita. Ayo, mumpung masih diberikan Allah kesempatan. Monggo, mudah-mudahan kita semakin istiqomah dalam segala hal, terutama dalam belajar membaca Al-Quran. Begitu. Karena kita ingat, pergunakan masa yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya adalah masa sehat kita. Wasihatika qabla sakomik, wahayataka qabla mautik. 2 hal ini, bergunakan masa sehat kita sebelum datang masa sakit kita, ya kan? Dan masa hidup kita sebelum datang masa mati kita, karena kita tidak pernah tahu kapan Allah mengambil ajal kita. Mudah-mudahan Allah mengambil ajal kita dalam keadaan yang baik, ya kan, dalam keadaan belajar Al-Quran, dalam keadaan beribadah, Masya Allah, sehingga akhir kita mendapat gelar husnul khotimah. Yang kedua, bersyukur untuk hari ini. Bersyukur bagaimana? Karena ada nikmatani maghbunun, gitu kan? Ada 2 kenikmatan yang diberikan Allah yang sering kali disepelehkan, dilalaikan oleh para manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat, gitu kan? Kalau dulu sehat, ya, sempatnya belum. Maka sekarang diberi Allah kesempatan, itu kita syukuri, alhamdulillah, ya kan? Kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita mendapatkan peringatan nih di HP kita misalnya dari operator, ya kan, masa aktif atau paket data Anda akan berakhir besok tanggal sekian pukul sekian. Kira-kira gimana nih? Gopoh nggak kita? Bingung kan? Ya. Waduh, nak cepetan ibu, ini buruan beliin paketan, ini mau habis. Nanti pelanggan ibu pada lari kemana semua ini nanti, gitu kan? Yang pedagang online misalnya. Atau kalau pengajian, ini nanti ibu nggak bisa ngikutin kegiatan hari ini. Besok ada pengajian apa ini Khatmil Quran nih hari Jumat, tapi paketnya habis. Gopoh sudah, ya kan? Bingung mau ke ke sana kemari, pokoknya harus dapatkan paket sekarang juga. Nah, kita juga sudah diingatkan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala seringkali, ya, di usia
senja kita. Mungkin yang belum senja pun, non sewu seperti saya, mata kita sudah mulai rabun, ya kan? Rambut kita sudah mulai beruban. Ini peringatan-peringatan dari Allah. Tetapi kadang kita lalai dengan semua itu. Masya Allah. Ya, maka kita syukuri semua kenikmatan itu dengan cara kita bertekad, bersyukur, tekad belajar, ya, menambah semangat. Kalau tahu di Al-Falah ini, alhamdulillah, di lembaga kursus Al-Falah kita bisa dalam rangka wujud syukur kita sudah banyak sekali materi-materi ya yang sudah bisa kita atau panjenengan ambil. Misalnya mulai dari baca tulis Al-Quran, sudah pandai baca tulis Al-Quran, lanjutkan ke jenjang berikutnya, tekadkan dengan niat jangan sampai kita menjadi orang yang zalimul linafsih, na'udzubillah, ya. Di Al-Quran surah Fatir itu ayat 32 disebutkan golongan manusia itu ada 3. Faminhum zalimul linafsih, faminhum muqtasid, faminhum sabiqum bil khairat. Jadi yang pertama orang yang zalim dengan dirinya sendiri. Wes nak, kamu aja yang sekolah, yang belajar, ibu yang biayai deh. Cucumu aja pondokin, hafalin Al-Quran. Lah nenek udah tua, wes di rumah aja, jangan. No, ya. Jadi belajar tanpa batas usia, minal mahdi ilal lahdi, sampai kita nanti ke liang lahat. Jangan pernah minder atau putus asa. Jadi tugas kita jangan sampai menzalimi diri kita sendiri. Anak boleh pintar, cucu harus pintar, tetapi kita sendiri juga harus menambah wawasan, menambah keilmuan karena sebagai bekal kita nanti fi yaumil akhirah. Begitu nggih. Faminhum muqtasid. Ada golongan yang kedua itu adalah orang-orang yang pertengahan. Artinya apa? Kalau orang Jawa tuh bilang deng-deng nak, ya kan? Kadang gendeng, kadang enak. Jadi pagi kedelai, sore tempe. Siapa nih yang ngajinya bolong-bolong nih? Ayo. Iya kan? Nah, di situ. Jadi kira-kira Bapak Ibu para santri semua yang dirahmati Allah, kalau ngaji istiqomah apa istiqober? Istiqomah insyaallah. Kan? Jadi nek kober ngaji gak kober gak ngaji. Engko ayo dijak putune jalan-jalan. Saya libur dulu, Us. Nah, ya. Keliling dunia, keliling kota. Mudah-mudahan istiqomah kalau Bu Haryanti ini Masya Allah selalu saya lihat di layar kaca ini ya. Layar kaca HP selalu istiqomah. Mudah-mudahan ila yaumil qiyamah. Amin. Gitu nggih. Jadi bersyukur untuk hari ini dengan cara apa? Istiqomah kita. Dan yang terakhir, berdoa untuk hari esok. Tentu saja kita tidak bisa lepas Bapak Ibu ya, apa yang kita inginkan, kita harapkan, kepingin istiqomah, tapi semua tidak akan terjadi tanpa ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita iringi kegiatan kita, niat baik kita dengan doa. Dan doa kita tentu saja terkait tema tua-tua keladi dalam belajar Al-Quran, kita berharap semoga apa yang kita sudah laksanakan, kebaikan-kebaikan di hari ini, mudah-mudahan diberikan Allah keistiqomahan ila yaumil qiyamah. Ada doa mungkin nuwun sewu yang bisa kita baca, yaitu yang pertama, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan Engkau rubah kembali ya ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Jadi mumpung Allah berikan hidayah, sebab hati ini berbolak-balik. Maka doa yang kedua, Rabbana ya muqallibal qulub, seperti yang kita baca menjelang akhir salam ya kan, ketika sholat waktu tahiyat akhir. Ya muqallibal qulub tabbit sabbit qalbi ala dinik. Ya. Jadi wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami ya Allah dalam agamamu. Jadi minta ketetapan iman, ketetapan Islam. Dan yang terakhir doa kita tentu saja minta diakhiri dengan husnul khotimah. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah, Allahumma khtim lana bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat.
kita semuanya diberikan Allah kekuatan zahiran wa batinan. Semakin usia kita, semakin tua, semakin menjadi terutama dalam belajar Al-Quran di Lembaga Kursus Al-Falah Surabaya. Dan kita nantinya ketika menghadap kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan gelar min ahlil jannah min husnil khotimah. Amin. Oke, sekian. Mudah-mudahan manfaat barokah. Saya Nikmatul Lailia. Terima kasih semua perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.